Salam, perkenalkan nama saya Imrian Aliteva, NIM 2003030036, kelas A, semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-6 dari tugas metode penelitian sosial. Bab yang pertama, bab ini telah mempertimbangkan apa yang termanifestasi dari vitalitas kolektif, teori dalam volume ini, dan jenis kemungkinan penelitian lebih lanjut. Kolektif vitalitas ini menyarankan volume ini menampilkan berbagai inovasi dalam penggunaan teori, termasuk pemanfaatan premis-premis teoritis baru dan non-formatif dan spasi. Penggunaan kembali dan penemuan kembali praktik-praktik metode dan alat pemeriksaan dalam kehidupan alternatif atau gaib, atau dalam asumsi yang seharusnya jelas, duniawi, dan sehari-hari. Kami mendapat dalam bab ini bahwa penggunaan teori yang inovatif ini volumenya menyoroti pola-pola tertentu yang fitur penting dalam analis epistemologis dan ketika penelitian lanskap di masa kini akan mendatang. Teori yang ditarik dalam pertimbangan perwujudan manusia dan peneliti membingkai perwujudan ini sebagai sebagian yang muncul kesempatan mempertimbangkan kembali etika dalam penelitian dan konstruksi pengetahuan dari posisi pengalaman untuk merasakan dan penelitian hubungan peninjauan kembali teori-teori metode media tertentu dan dapat digunakan untuk memfasilitasi penangguhan sesaat dari kepastian dan ontologis pergeseran atau keraguan-raguan yang membuat garis baru dari yang diketahui tidak diketahui, ruang untuk yang baru dan kemungkinan-kemungkinan yang ganda. Sementara banyak yang akan mengakui bahwa penelitian harus terdiri dari komunitas jaringan praktik ilmiah dari masa lalu dan sekarang, implikasi dari proyek ini melihat ke depan meminta kami untuk memikirkan kembali tanggung jawab bersama di samping jaringan fenomenal yang lebih luas. Jika partisipasi adalah tak terhindarkan dan selalu menjadi bagian dari pemahaman relasional yang bukan keduanya pilihan atau pelaksanaan otonomi, maka implikasinya untuk kolaborasi akademis adalah bahwa kami menganggap ini lebih dari manusia kumpulan. Volume ini menunjukkan bahwa penelitian kolaboratif melibatkan perhatian dan hubungan non-manusia, multispesies dan antarspesies dalam menemukan dan membuat koneksi dengan dunia kita dan cara-cara untuk hidup bersama dengan ramah. Kami berharap Inteks berfungsi sebagai titik loncatan bagi mereka yang ingin mengajar beberapa di antaranya dan lain-lain jenis kemungkinan. Bab yang kedua, meneliti mode relasionitas. Meneliti mode relasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video partisipatif bersama pemuda. Tujuan pada pasca produksi bukanlah mengeluarkan hasil tetapi mengembangkan praktek melalui aktif intens penghunian relasional dari bentuk-bentuk yang ada. Jadi untuk menciptakan sirkuit yang baru, gerakan melalui budaya, Laura dan Rachel adalah tertarik untuk bekerja dengan pemahaman partisipasi sebagai imanan relasionitas, zona aktivitas dan yang muncul untuk mempertimbangkan pengaruh pengorganisasian dunia pembuatan video dan pemuda dalam konteks karyawan. Mengacu pada materi dan kondisi transisi efektif yang secara kolektif berimprovisasi dan bernegosiasi untuk hidup dengan bagian yang rusak, infrastruktur yang gagal sejak krisis keuangan tahun 2008, ketika banyak negara barat menerapkan program penghematan dan pemotongan penyediaan pemuda
salah sesuatu intrinsik untuk layanan pemuda dengan dampak khusus dalam teori sektor pendidikan. Dalam kondisi ini, Lara dan Rachel mengembangkan proyek video dan kelompok kecil pemuda perkotaan dari kalangan ekonomi latar belakang yang kurang beruntung. Mereka sudah terbiasa beroperasi dengan kondisi sedikit bagian yang rusak dan bagian yang hilang. Proyek mereka berada di sekolah dan pusat pemuda yang sebagian menyerahkan ruang mereka dan berbagai sumber daya seperti dukungan guru, ruang kelas, komputer, usang, makanan ringan. Bab yang ketiga, dalam bab ini kami mendemonstrasikan bagaimana penulis pertama atau Travis menggambarkan yang baru, kerangka materialis yang post-humanis untuk melakukan pendekatan filosofis, informasi, studi empiris, identitas birasial, hitam putih. Dalam studinya, Travis mengambil kerangka filosofis, materialisme dan posthumanisme, misalnya Fox dan Aldred tahun 2015, untuk mengkritik mengembangkan pemikiran tentang humanis, metode kualitatif untuk memungkinkan akun baru, identitas atau birasial, berbeda penelitian sebelumnya. Sebagian penelitian kualitatif dan kuantitatif tentang birasialisme untuk data mengasumsikan rasa diri birasial yang terpadu stabil, misalnya Freire et al. tahun 2012, dan untuk tujuan ini kami menggunakan realisme agenial untuk menyediakan teoritis yang dapat digunakan. Satu, memandang birasialitas sebagai multilepsitas pertunjukan identitas, menguji materialitas dari kedua pengalaman serta peneliti, menjelaskan cara-cara di mana hasil terderajat dengan yang mereka diproduksi. Bab yang keempat, sementara kesadaran problematisasi penelitian gender tradisional di bidang pendidikan lainnya telah berkembang pesat. Dalam bidang pendidikan lingkungan pertumbuhan lambat, tapi perlahan bunganya sekarang mekar, sebagaimana dibuktikan oleh 2 edisi khusus yang disebutkan sebelumnya dari Jurnal Pendidikan Lingkungan. Gangguan baru di lapangan ini memungkinkan keterlibatan konsep yang lebih kompleks secara konseptual yang dapat menantang norma-norma hegemonik dan menyediakan alat konseptual dan analitik baru ketika menangani gender dalam penelitian pendidikan lingkungan. Namun seperti yang telah kami jelaskan di sini, ada masalah binari yang lebih besar, khususnya manusia atau alam, yang masih merupakan isu yang perlu dibahas. Sementara gender inherent merupakan bagian dari subjektivitas yang dibahas dalam studi Hart, pembingkaiannya teoritis menciptakan ruang untuk mengakui keterkaitan gender dan subjektivitas lingkungan, dan karenanya dapat berfungsi sebagai model tentang bagaimana orang lain tertarik secara spesifik pada gender. Penelitian pendidikan lingkungan dan secara teoritis, metodologis, bahkan secara ontologis membingkai penelitian. Bab yang kelima, bab ini membangun percakapan antara
teori dari ontologi partisipasi, pengaruh masa lalu dan empiris, studi penelitian partisipatif di lingkungan sekolah, ikut serta dalam penelitian konfesional, menggadaikan subjek manusia otonom yang memiliki otonom yang memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian mengikuti proses persetujuan. Pengertian partisipasi secara konfesional, kualitatif dan partisipatif. Penelitian didefinisikan dalam dan melalui praktik pembuatan batas penelitian. Peserta diasumsikan sebagai subjek manusia yang berdaulat, rasional, hadir sendiri, dipisahkan dari peneliti yang mengundang mereka ke dalam upaya partisipasi secara konfesional, dibingkai menurut gagasan demokrasi tentang pengambilan keputusan konsensus dan memiliki suara di dalam konteks sekolah. Suara siswa telah menjadi strategi yang luas diambil oleh sekolah untuk mendorong. Bab yang ke-6, realisme agen barat dan ketidakpastian. Pada intinya memprovokasi mendalam gangguan terhadap ontologi dan epistemologi barat. Dalam bab ini, saya memiliki tujuan untuk bereksperimen dengan membaca difraksi untuk keajaiban mungkin terwujud dalam cara-cara yang tersedia dan pendidikan konvensional. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.